pilih cowok kaya mapan tapi jelek atau cowok cakep banget tapi nggak punya duit? Ganteng wes. Ganteng. Tak Ganteng biayai wes itu. Jadi bagi kalian mukondo dibuka sama Terpaksa guys, terpaksa dipaksa. Gak boleh ngata-ngatain Tasya ya, awas ya. Kemarin waktu komen Tasya bikin konten kripto banyak yang bilang, oh gak pernah main kripto kok bikin konten kripto. Ini kalian harus tahu ternyata dia udah main dari 2018. Tapi nggak diekspos aja guys. Baru ketika ada Thrift sama Crypto Wave baru akhirnya expose. Yes, betul. Beatrice, kalau ada investor saham sukses dan investor Bitcoin sukses yang sama-sama mau melamar kamu, pilih yang mana? Wey. Jadi ada yang satu kaya dari saham, yang satu kaya dari Bitcoin. Nah, kamu pilih yang mana? Ya guys, This is Thrift X Crypto Wave. Oke, segmen pertama nanti aku kasih list pertanyaan ke antara kalian berempat, terus nanti kalian boleh saling nimbrung. Oke? Pertanyaan pertama, gimana sih ceritanya Kak Tasya dan Kak Beatrice bisa akhirnya jadi BA Thrift dan Crypto Wave? Dari Kak Beatrice dulu. Jadi bagi yang nggak tahu nama si dia Claire guys. Kak guys, jadi sebenarnya aku itu sopirnya Pak Ray. Yang tuh- aku angkat ya. Iya. Jadi promosi jadi BA. Ya. Iya, soalnya Pak Ray ini kehabisan karyawan guys. Kayak, duh, kayaknya sopirku ini bisa ini jadi cicil Bitcoin. Jadi Nah, suatu hari waktu dia guys. nyupirin gua guys, gua kan kasihan kok dia nyupir terus sudah 2-3 tahun ya jadi supir gua ya. Ya, Jadi gua jadiin BA aja biar naik-naik. Langsung naik. mau naik pansos kelas. guys. BTW sejak dia cicil Bitcoin, follower dia dari 14.000 ya. 14.000 jadi 30.000 ya Claire ya. Claire. Namaku Yayin. Oke, nah Kalau Kak Tasya di mana? Dari teman sih, dari teman ke teman akhirnya kenal GoTwin, terus kayak mau coba dan akhirnya ngobrol-ngobrol cocok, ya udah guys. Loh, Cece yang menawarkan diri. bahasamu cowok Menawarkan diri maksudnya? Menawarkan diri jadi BA. Enggak Dari sih. kenalan, networking. Tapi kamu udah main kripto belum waktu dikenalin ke Goldwyn itu udah main kripto belum? Udah Tasya? dari dulu sih. Dari tahun berapa? Main kripto? 2000 pas BNB harganya masih 600.000. Wih. Wes. Itu dari kapan ya? Tahun berapa ya itu? Udah Kayak lama berarti 2019, 2000. Iya 2018 ya. 2018 Ya, masih dari 600 tahun ribu. itu sih. Berarti holder lama ya kamu ya? Lumayan aku sempet floating 3 tahun 4 tahun juga. Oke. Iya. Surprisingly saya baru tahu ini karena aku pikir Tasya baru cycle pertama. Di biasa kan jumping in-nya di 2022, 23 itu kan ketika Hype-hype-nya ya hype-nya itu. Oke. Kalau kamu dari tahun berapa, Claire? Aku main. Jangan ditiru guys, ini bad influence ini. BTW kalau kalian search dia namanya It's Claire adik Gabriel Ray ya. Jadi Itu kalian dapat It's dari Claire. mana Claire itu? Nah, kalau kamu dari tahun berapa? Yin? Dari 2000 Berapa? Kamu kan suwe toh. 2023 Februari. Oke. Itu pas Bitcoin, pokoknya pas Bitcoin harganya in rupiah ya. 350 juta. Oke. Jadi rata-rata berarti udah ngelewatin bear market terus lanjut ke bull cycle ini ya kalian ya. Yes. Oke. Jadi not a new player guys. Jadi jangan nggak boleh ngata-ngatain Tasya ya, awas ya. Kemarin waktu komen Tasya bikin konten kripto banyak yang bilang, oh nggak pernah main kripto kok bikin konten kripto. Ini kalian harus tahu ternyata dia udah main dari 2018. Tapi nggak diekspos aja guys. Baru ketika ada Thrift sama Crypto Wave baru akhirnya expose. Yes, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya buat para Beatrice lagi dan Crypto Wave. Selain BTC dan ETH,
kalian sempet main altcoin lainnya nggak? Dari Kak Tasya dulu deh. Selain Ethereum, altcoin yang lain main nggak? Sempet Tadi kan BNB, selain BNB. XRP, TKO, Manta. Banyak sih. Dan untung nggak itu? Banyak. Untung nggak? Kalau ETH untung, Oke. tapi kan selain ETH, Heeh. BNB untung. Soalnya kan dia pernah all time high kan, Ya, ya, yang ya. pas Elon Musk Ya, ya, wawancara itu. ya. Pas Elon Musk wawancara malah turun ya, pokoknya sebelum itu. Terus kalau Manta sampai sekarang masih udah ambles lah. Nggak cut loss Kalau juga. XRP untung. Tapi nggak cut loss kamu? Apa yang mau dikata? Udah ambles. Jadi ya udahlah gitu. Ya, jadi itu uang pelajaran lah bahwa Iya, betul, uang pelajaran, altcoin nggak itu apa-apa. nggak bisa di hold seperti Bitcoin. Saya bolak-balik ngomong ini dan kayaknya ini influencer kesekian yang di podcast sama saya ngomong ini kan sebelumnya Andy Sugar terus si siapa Stephen Dutt juga kena di altcoin lain tapi Altcoin lain. jadi waktu turun fundamentalnya ganti nggak cut loss. Padahal saya udah bilang bolak-balik altcoin itu nggak bisa di hold kayak Bitcoin. Nggak bisa floating lama-lama Iya, gitu nggak ya. bisa. Kalau fundamentalnya berubah harus disipin cut loss. Itu altcoin bedanya. Iya sih. Waktu itu tuh kayak pas ngehold koin itu tuh harapannya kayak ya udahlah seenggaknya lossnya jangan seambles ini. Tapi sampai sekarang nggak naik-naik. Jadi kayak udah ngiklasin sih. Sudah kelas. Tapi masih hold berarti sampai sekarang. Iya, nggak ada yang bisa di-cut loss gitu. Udah kayak udah nggak Sekian, ada saya ingatkan. nilainya gitu. Altcoin harus di cut loss kalau fundamentalnya Oke, berubah. noted. Oke. Kalau Claire gimana? Kalau Yayin gimana? Selain Bitcoin, Ethereum apa yang kamu hold sekarang? Sekarang atau dulu? Iya wis dalam perjalananmu di kripto Kalau lah. dulu ada 2 guys. Jadi yang aku ngikuti orang-orang terdekatku kayak Solana, XRP, Cardano, itu aku semua udah tak jual semua. Itu semuanya plus banyak. Oke. Nah, yang koin-koin FOMO ini Jadi orang kaya semuanya dong kamu udahan berarti waktu itu. belum. Amin. Kamu Nah. utang aku 1 kepiting loh by the way. Ya makanya ayo. Saya tahu. oke, Nah, guys. ada guys yang namanya koin-koin FOMO yang mengikuti netizen dan orang-orang gak kenal ini. Sampai sekarang masih minus 80% guys. Mau di cut loss juga wes gak ada arti ya. Gak ada arti ya. Jadi Iya, tetap iya, kamu hold ya. benar-benar. Padahal dia ini sering tak bilangin apa cut loss tapi ngeyelan. Kalau udah tak suruh cut loss ya, dia tuh selalu ngomong enggak lah tahan akhirnya jeblos. Iya. Ya. Iya guys. Ini sering tak omeli kadang. Sekarang mungkin buat para master kriptonya nih, kesalahan apa yang pengen kalian hindari kalau bisa balik awal kenal kripto? Kesalahan apa ya? Iya. Harusnya sih kesalahannya dulu harusnya lebih banyak beli Bitcoin. Dulu kan masih kayak mikirnya kayak ngapain beli Bitcoin banyak-banyak, harganya masih tinggi banget gitu. Cuman ya itu kesalahan terbesar sih nggak masuk Bitcoin banyak. Kalau gue sih nggak ada kesalahan tentunya. Wih. Cuma gue share bahwa nggak bakal ada the next Bitcoin, itu yang gue yakin. Karena dari dulu, dari cycle pertama gue sampai sekarang selalu orang itu menggadang-gadang bakal ada coin the next Bitcoin. Padahal kalau kita lihat secara liquidity, kita lihat secara jumlah pengguna, kemudian kita juga lihat macam-macam hash power, itu sangat nggak mungkin ada the next Bitcoin. Jadi pelajaran yang sangat penting kalau ada yang bilang sama kalian koin ini bakal jadi the next Bitcoin, bullshit. Setuju. Itu. Sekarang ini nggak kripto lagi nih. Next, Waduh. kita ke hal yang lain. Oke. Coba urutin dari 1 sampai 3, fisik, pinter, kaya, yang mana yang paling penting buat jadi pasangan ideal kalian. Oke. Ya, jadi fisik, pinter, kaya, urutin dari nomor 1 sampai yang paling nggak terlalu penting buat kalian. Dari cowok-cowok dulu deh, dari Pawi, coba. Waduh. Dari yang pertama ya. Tadi fisik, pinter, kaya. Ya. Yang pertama pasti fisik. Kedua pinter. Ketiga kaya. Oke. Kalau gua karena gua orangnya rada keras, nomor 1 itu bukan fisik, nomor 1 harus bisa nurut. Oke. Kan gak ada pilihan. Ditambahkan makanya. Jadi 1 itu harus nurut. Jadi karena terus kedua fisik otomatis
ketiga pintar, keempat kaya. Dan yang kelima paling penting, harusnya bukan nomor 5, ini nomor 2 tadi. Anak baik-baik, gak suka party, gak suka minum, itu sih. Itu susah sekarang. Iki nambah ya kan. Buat konten guys. Kalau kamu, Claire, gimana? Apa? Silakan. Cuma dari 3 itu toh. Ya boleh tambahin boleh. Pokoknya urutannya dulu. Wes gini, kamu kan disuruh milih ganteng, duitnya nggak banyak, atau jelek duitnya banyak. Kok diganti Loh, kan urutannya kurang lebih kayak gitu. Kan nanti kan fisik. Fisik, pinter, kaya. Oke, Surono. Aku nomor 1 pinter. Oke. Gak guys, nomor 1 gak main cewek. Itu paling penting guys. Oke. Terus? Kedua pinter, ketiga fisik, keempat kaya. Bohong guys, saya nggak percaya. Dia ini masih naif, bolak-balik gua ngomelin soalnya. Dia ini naif. Loh kok matre, aku gak Itu bukan matre, itu realistis. Kamu itu nggak pakai duit emang? pakai, tapi kan gak harus yang kaya banget. Bedakan sederhana dan kaya raya. Enggak, dia itu waktu ada cowok deketin dia, aku itu selalu mesenin paling enggak harus punya standar segini-segini. Dia enggak. Aku ini sederhana, aku ini gini-gini. Tapi kadang tak omelin dia bilang dia ini terlalu naif, guys. Loh masa lo guys, kayak aku merasa yang se financialnya aku seaku. Itu loh udah kayak oke, kayak gak harus kayak Korea. Bukan begitu, tapi kan harus ada standarnya toh. Kayak kamu bilang tadi minimum gaji yang deketin kamu 100 juta. I am the standard. Oke. Tapi jangan dipercaya guys, kayak menurut dia nomor 2 harusnya. Jawab siapa? Tambahan ya. Tambahan. Baru yang nggak tahu. Dia minta cowoknya beliin dia rumah, mobil, sama Itu kewajiban biaya cowok. mereknya. Nah ya berarti kan harus ada kaya dong. Kalau nggak kaya mana bisa beliin kamu Ya rumah? kan gak harus nikah gede-gede kan, nikah kecil-kecil juga Ya bisa. nikah kecil itu minim sekarang 100. Ya itu kan cukup. Belum rumah lah. Rumah, kamu tahu sendiri rumah di Surabaya Barat berapa? 5M. Nggak ono saya, 5M rumah cilik. Nggak ono, minim 10M rumah sekarang di Barat. Iya kan? Ya rumahku gak segede kok ya gak apa-apa. Lah iya, tapi kan berarti kan kamu minta rumah sing sedeng toh. Maksudnya Iya. kamu rumah cilik mau? Ya enggak. Wah. Itu kan? Wah, dia ini nguayel kalau tak bilangin. Kalau dibully guys, sumpah. Oke, lanjut Tasya sekarang. Pinter, kaya, sama terakhir apa tadi? Fisik. Fisik paling. Bohong. Enggak, maksudnya kayaknya nggak usah yang kaya raya gitu. Iya, Yang iya, penting iya. dia rajin, pekerja keras. Betul. Terus ya bisa kalau misalnya rajin dan pekerja keras kan otomatis pasti ada uang juga gitu loh. Tapi Cece bisa tiap hari bangun tidur melihat sesuatu yang tidak indah di mata. Ini pertanyaan Berarti anak kecil. kamu lebih ke fisik. Ya kan kaya terakhir. Aku pinter Oh dulu iya, baru fisik. Aku kalau misalnya udah suka sama cowok, mau dia nggak cakep pun pasti otomatis di mata kita jadi enak dilihat gitu loh. Ya nggak jadi cakep tapi jadi enak dilihat gitu. Oke lah, oke lah. Ya kan kamu bisa bangun kamu. Tutupin bantal ya. Enggak kan lama-lama terbiasa gitu loh. Lo Ce, bayangin lo Ce. Gak bisa kamu bangun di rumah mewah. Kamu bangun di rumah mewah, penthouse. Kamu gak seneng pagi itu cuma bantal kan mari toh. Ya kasihan dong. Masa ditutupi bantal men. Ini khusus para Beat Trip. Jawab dengan jujur, no gimmick. Pilih cowok kaya mapan tapi jelek, atau cowok cakep banget tapi nggak punya duit. Pertama ketemu langsung spill bill. First day. Tasya dulu.
mapan tapi jelek sih. Soalnya kalau aku fisik bukan segalanya, jujur. Ya. Saya suka, ini realistis. Aku emang bukan yang gila-gila cowok ganteng juga. Iya. Kalau Claire? Melo-melo ini. Kamu gimana Yin? Pilih yang mana? Kayak mending jomblo deh. Lah, tidak ada di pilihan. Bisa lah. Kalau misalnya Tadi aja kepepet banget, Tambah pilihan kan? Ya, wis Pilihan hidup. Anggapannya cowok di dunia ini cuma sisa 2 orang ya, ini. Ya. udah kepepet banget Dan kamu kepepet harus pilih. Ya. Ya udah aku mati jomblo aja. Wah, jawaban aman, nggak boleh. Ayo Loh. harus pilih. harus Gini loh, pilih. Harus pilih. So gak punya duit apa? Wes talah. Parah, Pilih, parah. nggak usah tanya. Sejelek apa? Wes talah Loh pilihan gak bisa lah, harus spesifik. Ya udah saya jelek menurut kamu. Ya, menurut ya, kamu yang ya. jelek kayak gimana ya Ya, segitu. betul. Bener-bener kayak gak bisa dilihat. Ya kamu nggak suka deh sama dia gitu. Kayak kamu nggak suka memandangi dia gitu. Tapi aku gak bisa suka sama orang yang dari awal aku gak bisa lihat muka aja kayak. Oh. Kayak misalnya aku gak bisa lihat mukanya kayak gak mungkin cara suka gimana. Wes jawabannya opo cepetan. Jomblo. Gak ono, wes pilihannya itu ayo cepetan. Pokoknya kan tadi nambahin pilihan, aku juga nambahin pilihan. Ayo cepetan jawabannya apa? Jomblo. Wes lah, ini jawaban aman. Nggak next. boleh. Nah, lek koko. Lah kan aku cowok yang memilih. Iya Ya kan? koko pilih cewek yang tak bikinin pertanyaan. Cewek yang nurut banget. Tapi ada cewek yang cantik tapi buangkong. Cantik tapi mangkok. Tuh kan guys, basic is number one. Enggak, beda kan aku cowok. Kalau cowok kan fisik memang selalu dilihat dulu. Mana ada cowok ngelihat hati, itu nggak mungkin lah. Setuju. Pasti lihat fisik dulu. Nah, ayo kamu pilih. Aku udah pilih. Pilihannya itu tadi. Yang mana? Ganteng wes. Hah? Ganteng. Ganteng tak tapi- biayai wes itu. Wanita independen guys. Wanita karir. Jadi bagi kalian mukondo dibuka kesempatan. Terpaksa guys, terpaksa, dipaksa. Katanya mau ngebiayai itu. Jangan ini kan terpaksa menjawab. Ganteng mukondo boleh silakan di. Ya itu, itu kalau di dunia ini sisa 3 orang tok termasuk aku. Ya. Silakan mukondo yang ganteng-ganteng. Mulai membuka lowongan untuk dibiayai. Di umur berapa kalian dapat 100 juta pertama? Itu dari kerja, bisnis, atau dari investasi? 100 juta pertama dari diri sendiri ya? Iya. 18 tahun. Woi. Udah kerja dari umur 18 soalnya. Entrepreneur. Dari Bisnis apa waktu itu Tasya? bukan bisnis endorsement. Oh, endorsement. Ya, Yes. dari endorsement. Respect. Ya. Cewek Sigma. Wah. Sekali lagi bagi kalian yang ganteng mau kondo boleh DM. Kalau kamu 1 juta pertama kapan? Kan kamu kuat modalin cowok-cowok nih. Yo gak ngono loh. Iya, ya Pak. 19. Hah? Mosok? Iya. Lah, umurmu lu 20 tuh sekarang. 19 tahun lalu. Loh, tahun ini 21. Iya, kan bulan 19 depan. 2 tahun lalu. Iya, 2 tahun lalu Ya berarti. kan aku baru kerja 2 tahun. Oh iya. Berarti 19 ya. Iya. Oke. Dari kerja juga. Jadi gini guys, aku tuh kan uang jajanku tuh dikit toh. So tuh baru dapat uang jajan tuh pas kuliah. Jadi aku baru bisa nabung tuh pas kuliah. Nah, terus apapun yang bisa aku lakukan lah, kayak ngerjain tugas temen. Boleh ngomong gak ya? Nggak apa-apa lah, boleh. nggak apa-apa. Santai aja. Ngerjain tugas temen tak suruh bayar. Wah, ini dia oportunis. Hustle. Kayak ya coba jualan ini tuh semua yang bisa tak kerjain lah guys. Terus angpau tak tabung. Angpau kok dari kecil gak pernah tak pakai sama sekali.
Akhirnya kekumpul lah 100 juta. Kamu pakai buat modalin cowok ganteng mau kondo. Oke, lanjut. Berarti umur 18. 19. Oke. Oke, kalau aku sih umur 15. Wah. Different breed. Ngapain? Different breed. Dipelihara atau gimana? Waduh. Jadi waktu 15 kan sebelum bikin media kripto kan ada Iya, iya. bikin media lain dulu. Oh, iya. Media games ya kan. Tit. Apaan tuh? Media jadi dulu ada game Free Fire kalau pernah denger. Jadi Bocil dulu FF. yes, bocah FF dulu. Jadi dulu bikin medianya namanya Free Fire Meme. Dulu sempet ya 900.000 lah followersnya. Terus sekarang udah aku switch ke media lain. Ya. That time ya itu lumayan lah. Generate kayak Oke. 100 juta pertama. Nice one. Wow. Props. Respect bro. Respect man. Aku kayaknya udah pernah cerita dia pertama kali dapat 1 juta itu dari jualan slotip. Jujur boleh dicek di distributor slotip di Kembang Jepun di Surabaya itu ada AI-nya sampai sekarang. Sama ada pabrik mebel yang aku setorin di Sidoarjo. Jadi waktu SMA kelas 2 itu umur sekitar sama 17-18an lah. 1 juta pertama itu. Respect hustler. Cindo semua yang bisa dijual kita jual. Sigma. Maklum gak sih, dia kan Cindo itu begitu. Semua yang bisa kita jual, kita jual. Betul. Ya, selama halal ya. Kayaknya itu alasan kita semua Iya. bekerja Karena guys. orang tua Cindo itu mungkin mereka selalu ngomong, oh enak bapaknya kaya, enak mamanya kaya. Tapi papa mama kaya ini punya ekspektasi tinggi ke anaknya biasanya. Jadi akhirnya uang saku itu dikasih dikit banget. Bahkan waktu pacaran itu, saking untuk modal pacaran, semua yang bisa tak jualan gitu. Karena sampai waktu suatu saat itu aku pernah pacaran ya waktu SMA. Terus aku ngomong sama papaku, "Pak, aku pengen pacaran." Minta dimarahin guys. Katanya. Gue masih inget kata-kata bapak gue yang, "Papa nggak ikut megang apa cewek kamu, papa nggak ikut cium cewek kamu jangan minta duit ke papa, kamu kerja sana." Wah, dari situ kerja. Dan sampai sekarang akhirnya begitu guys. Kalian lebih pilih habisin duit buat beli barang branded atau beli experience? Kayak konser atau traveling ke luar negeri? Apa barang atau experience ya? Beli barang branded atau experience? Dua-duanya lagi. Paling deh. Mungkin sekarang lebih ke experience kali ya. Karena barang ya cepet bosan sih kalau barang. Kalau experience tuh kayak lebih fulfilled gitu, lebih content. Experience. Liburan atau Traveling sama orang-orang terdekat kita paling gitu sih. Silakan Claire. Apa barang branded apa? Tapi kamu nggak pakai barang branded masalahnya ya? Iya guys, aku loh gak pernah beli barang branded. Iya. Dan juga nggak liburan, makanya nih anak rumahan dia nih. Gak guys, sebenarnya soalnya kalau liburan, aku kan jarang untuk liburan. Liburan pun dibayarin papa mama. Hai. Tapi kalau saya beli barang, biasanya loh aku beli barang-barang mahal tuh buat kayak ngaduin teman-teman sama keluarga. Tapi kalau buat aku gak beli. Aku kayak soalnya nabung guys, mau beli mobil McLaren. Woi. Katanya cowoknya yang disuruh beli. Loh aku biar McLaren aku sering beli kok. Oh, cewek independen guys. Sekarang. Itu namanya mimpi guys. Mimpi guys. Parah loh, aku langsung buat mau beli Nanti sendiri. kita lihat dia 3-4 tahun lagi guys. Apakah dia akan berubah realistis? Ya Tasya ya. Memaksakan kehendak. Dulu aku umur sedia juga aku kayak gitu. Masih naif ya. Oke, Aku oke. mikirnya kayak nggak apa-apa, aku bakal biayain cowok aku. Iya, gitu. iya. Tapi Aku gak mikir mau biayain enggak cowok sekalinya sih. aku dapet cowok kayak gitu, Makan ternyata hati ya? kapok. Oh, Oke. Dia belum merasakan, nggak apa-apa. Ya sering gua omelin guys makanya naif dia. Maksa. Aku lebih pilih ke barang branded atau experience barang branded. Barang branded karena kalau experience itu lebih ke arah mungkin pernah ada satu traveling ya yang paling menurut saya berkesan itu ada hotel Anantara yang nggak tahu yang pernah nonton konten saya itu ada hotel Anantara di tengah padang gurun itu semalam itu 50 juta something gitu.
Dan saya stay 2 malam di sana. Nah tahun depan saya udah lupa. Jadi saya harus scroll lagi ke, walaupun enjoy waktu itu, tapi scroll lagi harus ke atas. Sedangkan kalau barang branded kan, maksudnya itu masih ada dalam 2-3 tahun. Kalau kita mau lihat ada, mungkin itu my perspektif sih. Dan terutama yang limited edition. Tapi loh kok, kayak buat kekayaannya kok kayak sekarang, mau sebulan di hotel situ juga gak terasa gak sih? Iya bisa seumur aja. hidup di sana. Tapi cuma, iya tapi ngapain lagi, kita bener. spend di sana ya? Ya kan lagian uangnya gak bakal habis. Iya bener lagi. Bener lagi. Iya sih, Tapi yo kayaknya kerja rek, ngawur ae kerja gak iso sebulan. Tapi kalau aku lebih prefer barang branded sih dan yang limited edition gitu. Nah aku jadi Korea dua-duanya sih guys. Iya, Sebenarnya sama bisa lagi. dua-dua sih, cuma kan disuruh milih. dua-duanya. Lanjut. Kalau aku lebih pilih experience Oh, oke. pastinya karena traveling itu buat aku sendiri fun sih. Ya, Apalagi traveling yang gak usah jauh-jauh yang Ya, paling ya, dekat ya, aja ya. Bali. Gitu. Asik kan apalagi kalau sama teman-teman terdekat kan. Ya, ya, ya. Soalnya waktu kan gak bisa. Betul. Tapi gue juga orangnya workaholic, jadi kalau liburan itu kalau nggak kerja kurang kerasa enak. Kurang kerasa, gitu. oh. Jadi lebih enak kerja daripada liburan. Guys. Menurut kalian apa sih arti sukses di usia muda? Definisi sukses di usia muda pastinya ya bisa beli apapun tanpa perlu lihat harga. Nah, that's Walaupun financial gak sekaya Korea, Amin. ya kan? Tapi at least kalau misalnya kita pergi ke tempat makan atau bahkan belanja sesuatu kebutuhan sehari-hari yang nggak sampai kita harus perhitungin berapa. Betul dia sekarang kalau naraktir saya udah nggak lihat harga guys. Karena CEO media terbesar kripto di Indonesia. Amin. Iya sih. Mungkin soal itu ya kurang lebih dan mungkin sukses di usia muda kurang lebih itu sih. Oke. Kalau gua sukses di usia muda itu kalau sampai orang bisa ngomong orang ini kok bisa sekaya ini. Nah, ini gua baru bilang lu sukses. Karena kalau cuma yang kayak biasa itu it's a common things. Tapi kalau sampai orang bertanya orang ini kok bisa sampai sekaya ini, nah itu baru disebut sukses. Silakan Jain. Jujur guys, karena dari dulu aku gak pernah megang duit. Jadi aku pikir umur 20 punya 1M tuh udah sukses. Tapi setelah aku melihat teman-temanku kayak udah punya 1M semua, aku jadi gak ngerasa sukses. Jadi berapa nominal yang menurut kamu sukses? Kalau udah beli McLaren. Wes, 765 LT. Harganya BTW sekitar 13 sampai 15 M. Di usiamu minta 765 LT. Ya wes. Oke. Berarti takaran dia sukses punya McLaren 765 LT seharga 15 M di usia 20 tahun. Gak lah guys, guyon guys. Batasnya? Kalau misalnya udah bisa sukses di usia muda kan, udah nggak ngebebanin orang tua lagi, bisa membantu orang tua, bisa membantu orang-orang. Itu sih kurang lebih kalau sukses di usia muda ya. Udah nggak jadi beban orang tua, udah nggak jadi nggak ngebebanin diri sendiri juga. Jadi kayak kalau mau apa-apa kita bisa. Independen. Yes, independen. Oke, lanjut ke segmen 2 Q&A session. Nah, ini pertanyaan nih agak spesifik nih buat Kak Beatrice dari followers nih. Yang pertama, Beatrice, kalau ada investor saham sukses dan investor Bitcoin sukses yang sama-sama mau melamar kamu, pilih yang mana? Wey. Jadi ada yang satu kaya dari saham, yang satu kaya dari Bitcoin. Nah, kamu pilih yang mana? Harus pilih. Harus pilih. Wah, boyo. Loh, harus dijawab. Tetot. Krik-krik. Kalau nggak pilih aja saham atau Bitcoin. Loh, Kurang lebih kan kayak gitu. Kan iya, ini satu kaya dari saham, satu kaya dari Bitcoin. Kamu mau pilih yang mana? foto aja gak sih? Wis pilih lah. Pilih. Cengel ya sih pertanyaannya. Ini followers yang tanya. Kayaknya Bitcoin. Soalnya Oh, aku gak main saham. Jadi Oh. takutnya tidak sefrekuensi guys. Oke, unrated. Kamu harus main Bitcoin ya kalau mau deketin betul. Oke, lanjut.
mau tahu tipe cowok Kak Tasya dan Kak Beatrice itu kayak gimana? Kak Tasya dulu deh. Tipe cowok ya. Udah pasti kan kalau yang loyal, baik itu kan udah umum ya. Oke. Tipe cowok aku yang spesifik mungkin yang lebih dewasa dari aku, lebih pintar dari aku, yang lebih dari aku karena aku orangnya tuh suka diajarin gitu. Ya, suka dibimbing, suka diajarin. Jadi kalau misalnya dia lebih pintar, dia lebih, jadi aku tuh kayak mendapatkan sesuatu dari dia gitu. Itu sih yang spesifiknya. Nice. Kamu? Ganteng, tinggi, gak main cewek, gak dugem, gak Kamu mana? yang pinter guys, pinter bisa kerja, gak harus kaya yang penting bisa kerja guys. Oke. Oke. Teori tidak seindah lapangan, guys. Sok tahu cak, sumpah sok tahu. Oke, kita iyain aja. Oke guys, jadi itu dia podcast dengan BA Thrift dan juga Crypto Wave. Bagus.